Apakah teman-teman di sini sudah berlatih pemrograman semua atau ada yang masih belum melakukan apapun sama sekali? Mungkin bisa sharing dulu. Oke, Sudah, tapi masih belum terlalu memahami, Pak. mudah tapi masih belum memahami ya. Oke, saya coba tanya yang cewek. Biasanya yang cewek itu misteri ya. Saya coba tanya Mbak Ayu Widyaning. Siapa itu Mbak Ayu ya? Ya, Gimana Pak. Mbak Ayu? Ya, Sudah Pak. belajar belum Mbak? Sudah. Sudah ya, sampai mana? Ya, sudah sampai pertemuan 7. Oke, saya utama 7 ya. Oke, baik ya. Saya mulai langsung saja. Eh, saya ingatkan kembali kalau belajar pemrograman itu tidak bisa hanya belajar teori ya, kita harus belajar praktek. Nah, pada perkuliahan saya menjelaskannya per tahap, jadi saya nggak loncat-loncat. Karena harapan saya Anda memahami dan memaknai bahasa pemrograman itu dengan baik. Kadang kita bisa belajar dari website langsung ya, dari kemudian kita searching-searching online. Tapi kadang kita akan bingung, ini sebenarnya apa sih? Kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini? Teman-teman sering nggak kayak gitu? Mungkin ada yang bisa memberikan pengalamannya? Mungkin ada yang sempat kemarin belajar kemudian lihat website gitu bingung ini kok bisa gini kenapa ya gitu, ada nggak? Pernah, Pak. Ya. Kadang ada yang error gitu. Error ya. Oh. Ya coba nge-copy sama yang di website, kok bisa, kok pas diketik ulang kok nggak bisa, kayak gitu kadang. Oke, siap. Nah, itu makanya pentingnya saya menjelaskan per tahap itu seperti itu, karena bukan berarti Pak Ahmad masih pelajarannya terlalu pelan ya, bukan gitu. Cuma saya ingin Anda semua belajarnya benar-benar dari tahap demi tahap, sehingga nanti ketika Anda belajar untuk bahasa pemrograman yang lain juga terstruktur seperti ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang input dan output bahasa C++ ya. Sebentar. Nah, ada 3 proses utama dalam program komputer. Ini teman-teman semuanya sudah tahu tentunya ya. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Nah, input adalah data yang menjadi masukan dari suatu program komputer. Sebentar, saya agak kesusahan ini apa namanya? Ada teman-teman yang agak join bentar. Oke, saya ulangi. Oke. Input adalah data yang menjadi masukan dari suatu program komputer. Nah, sedangkan proses adalah perintah yang harus dijalankan oleh program dengan cara mengolah input sehingga menghasilkan suatu output yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah output, adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan input. Nah, jadi ketiga ini tentunya harus ada dalam suatu pembuatan program ya, agar pemrograman itu bersifat sinkron alias dua arah. Kecuali Anda ingin membuat program yang hanya satu arah, hanya menampilkan saja, itu tidak perlu input dari seorang pengguna. Karena kita akan belajar bagaimana program bekerja, maka kita pasti tentunya membutuhkan suatu inputan. Nah, fungsi dasar C++ untuk input-output, yang pertama adalah cout. Anda kemarin sudah belajar ya, cout itu untuk menampilkan informasi pada layar. Nah, yang kedua ada printf, berasal dari bahasa C untuk menampilkan output. Ya. Jadi printf itu sebenarnya basicnya bahasa C, bukan C++, tapi bisa digunakan di C++. Perbedaannya apa Pak sama cout? Nanti kita akan bahas. Nah, ketiga adalah cin. Ini untuk memasukkan data ke dalam program untuk diproses. Dan yang keempat adalah scanf. Ini sama kayak printf dari bahasa C, gunanya untuk memasukkan data. Jadi kalau cout itu jodohnya cin, kalau printf jodohnya adalah scanf. Jadi itu saling melengkapi. Nah, kita akan fokus ke fungsi input dulu pada bahasa C++ ya. Nah, yang pertama adalah fungsi cout. Ini teman-teman kemarin sudah nyoba menggunakan ini, tentunya sudah paham ya. Contohnya gimana? Ya saya yakin Anda sudah mencoba semuanya. Nah, kita akan breakdown lebih dalam lagi. Fungsi cout ini merupakan fungsi standar C++ untuk menampilkan hasil proses pada layar. Nah, aturan penulisan cout ini ya diikuti insertion operator yang bertanda ini kurang dari atau panah kiri ini ya. Oke, cout keluaran arahnya ke kiri.
Nanti kita akan lihat kalau C-in arahnya kemana. Nah, yang kedua, output yang ditampilkan dapat berupa angka atau teks. Kemudian penulisan output berupa teks harus berada di antara tanda petik. Ya. Ingat kalau tanda petik 2 itu teks ya, kalau petiknya 1 itu karakter. Karena ini kita akan menampilkan teks, maka kita menggunakan petik 2. Nah, bedanya apa? Kalau karakter bisa ditampilkan dengan petik 2, tapi kalau teks harus tidak bisa ditampilkan pakai petik 1. Gitu. Nah, perpindahan baris baru menggunakan ENDL atau simbol /n. Jadi kalau kita menggunakan cout, kita untuk pindah baris bisa menggunakan sintak ENDL atau /n. ENDL itu singkatan dari n-line ya. Untuk ingat-ingat seperti itu. Jadi n-line ENDL, kemudian atau /n. Nah, format dari cout itu sendiri ya. Nah, Anda silahkan amati di layar ini penggunaan cout seperti ini ya. Nah, kalau Anda mengingat materi sebelumnya, saya sempatkan untuk melihat materi namespace ya, namespace STD sama kapan nggak menggunakan namespace STD. Kan kalau misalkan kita nggak menggunakan namespace STD itu kan di depannya ini bisa ada tambahan lagi STD.2.2 seperti itu. Karena kita menggunakan namespace maka cout-nya langsung bisa dituliskan. Nah, Anda bisa lihat di sini sintak yang pertama adalah cout, kemudian sintaknya ya tadi ya yang arah kurang dari atau arah ke kiri. Kemudian di sini ada teks yang akan ditampilkan pada layar. Nah, kemudian diikuti dengan tanda seperti ini untuk menuliskan ENDL atau akhir dari suatu baris. Nah, misalkan Pak Ahmad ini nggak ada, ini efeknya apa Pak? Maka efeknya nanti teks yang kedua akan ditampilkan sejajar langsung dengan teks yang pertama. Jadi dia tidak berpindah baris. Nah, kita lanjut. Nah, opsi yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi, untuk membuat baris baru di bawahnya, jadi biar ini ditampilkan jadi 2 baris, maka kita bisa menggunakan opsi 1 dengan menambahkan sintak ENDL di belakang seperti ini. Yang kedua, kita bisa memberikan /n ya, /n di belakang untuk membuat garis baru. Nah, ini kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, tentang operator string itu ada contoh-contoh bagaimana memberikan sintak di dalam teks. Nanti akan kita ulas lagi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh sintak dari cout. Nah, contohnya seperti ini tadi, sama. Nah, misalkan Anda lihat ada sintak di sebelah kiri ini, kemudian habis C++ ini kita kasih ENDL, maka teks yang kedua akan ditampilkan di bawahnya. Jadi, contoh penggunaan cout pada C++, nah, dia akan berpindah baris ke berikutnya, ini teks yang ditampilkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada ENDL-nya gimana Pak Ahmad? Nah, nanti akan tulisan seperti ini. Contoh penggunaan cout pada C++ langsung nyambung. Ini teks yang akan ditampilkan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kemudahan dalam membaca keluaran. Jadi estetika ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Ada penggunaan tanda ini. Saya sampaikan tadi, kalau cout itu ciri khasnya adalah tandanya seperti ini ya. Nah, ini digunakan untuk penanda awal dan akhir output yang akan ditampilkan. Jadi di awal dan di akhir harus ada ininya. Nah, misalkan Anda lihat di sini. Ya. Jadi yang mau ditampilkan yang mana? Ini sama ini. Kemudian ditambah ini. Jadi ini awalnya, ini akhirnya ini. Harus ada. Oke ya, gitu ya. Jadi, ya, benar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya ulangi ya, saya share lagi. Sampai sini ya tadi ya. Oke, nah kita balik lagi ke penggunaan tanda ini ya. Saya nyebutnya tanda kurang dari atau panah ke kiri ya. Anda silahkan nanti bisa sesuaikan nyebutnya apa, karena sebutannya kadang beda-beda. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini. Habis cout selamat datang, kemudian titik 2, petik ya. Ini adalah kalimat yang ditampilkan. Kemudian dia diikuti dengan kalimatnya apa. Maka karena variabel kalimat ini bertipe string dan berisikan amat fasih HH, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Pertanyaannya adalah, nanti Anda coba sendiri, Anda ketikkan, karena ini programnya sedikit sekali ya. Kalau NDL-nya nggak diketik, Pak, nanti kira-kira apa?
Kira-kira tampilannya sama seperti ini, karena bawahnya nggak ada. Bedanya kalau di bawah Anda nulis checkout lagi, misalkan selamat datang Ahmad Fasyastawa, checkout, selamat datang maba baru UNES itu misalkan. Dan nanti dia akan nampil di sebelahnya langsung kalau menggunakan NDL. Nah, ingat ya, checkout menggunakan tanda seperti ini. Nanti jangan terbalik-balik. Nah, program latihan 1, nanti Anda silahkan mencoba. Programnya sederhana sekali. Kita akan nyoba main-main dengan tampilan mesin ATM ya. Tentunya Anda semua, saya rasa di sini semuanya pernah ke mesin ATM ya. Warnanya kalau dulu biru-biru, sekarang mulai hitam-hitam juga ada ya. Jadi ATM itu termasuk salah satu contoh penggunaan program masih berbahasa pemrograman basic, misalkan bahasa C. Kenapa seperti itu? Karena biar transaksinya cepat. Jadi Anda jarang sekali melihat ATM itu tampilannya menggunakan GUI. Jadi hampir semuanya menggunakan bahasa yang sifatnya masih basic sekali. Karena kelebihannya itu transaksinya nanti akan lebih cepat untuk dalam waktu pemrosesannya. Nah, nanti silakan Anda ketikkan program ini, kemudian Anda run. Kalau berhasil jalan, tentunya tampilannya akan sebagai berikut. Nah, saya akan lihatkan contoh, ini penggunaan ENDL, dan ini penggunaan /n. Sama, tujuannya untuk berpindah baris agar dia rapi turun ke bawah. Kalau nggak ada /n atau NDL-nya, maka nanti dia akan ditampilkan lurus ke kanan. Jadi kalau ada error seperti itu, Anda langsung ingat ya, oh berarti kurang ENDL atau nggak kurang /n-nya. Oke, ini basic sekali, tapi sering sekali banyak yang terjebak di sini. Jadi bingung ini kira-kira kenapa sih itu masih banyak sekali yang bingung ya. Nah, program yang pertama ini sederhana sekali, Anda hanya menampilkan menu. Ya, kita belum ngapa-ngapain. Jadi kalau Anda ke mesin ATM kan kadang-kadang ditanya ya, cek saldonya berapa, kemudian tarik tunai, rubah PIN, transfer, kemudian masukkan pilihan Anda kan seperti itu. Oke. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi dasar C++ untuk menampilkan output. Oke, nah fungsi ini adalah fungsi printf ya. Tadi kan kita bisa menggunakan cout, yang kedua kita menggunakan printf. Nah, printf ini diadopsi dari bahasa C, dia bukan bahasa C++ murni. Nah, pertama dulu saya pernah ngasih tugas itu ya, yang belum saya unggah itu, silahkan Anda pelajari tentang include library ya. Ini ada stdio.h dan iostream ya. Nah, stdio.h ini punyanya bahasa C, kalau iostream itu punyanya C++. Nah, Anda bisa lihat di sini, penggunaan ini penting sekali. Kalau nggak ada ini, maka fungsi input-output nggak bisa digunakan. Nanti kalau misalkan Anda ketemu error, mudah ngetikkan program sama kok error, mungkin Anda lupa mengincludekan library-nya, karena printf itu bagian dari stdio.h atau iostream.h. Nah, saya sampaikan tadi, ada beberapa cara untuk menampilkan karakter di dalam printf. Yang pertama menggunakan %c ini untuk menampilkan karakter, kemudian ada %s untuk menampilkan string, %d atau %i untuk menampilkan bilangan desimal, %f untuk bilangan pecahan, ya. Desimal di sini yang dimaksud adalah bilangan bulat ya. Kemudian %o untuk bilangan oktal, %x untuk heksadesimal, dan /t ini untuk membuat tabs. Nah, kalau kita ketemu lagi satu tadi adalah /n untuk membuat new paragraf baru di bawahnya. Makanya kalau kita kasih /n alias new line itu artinya. Oke, kita lanjut. Implementasinya seperti apa Pak Ahmad? Nah, formatnya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ketika kita menggunakan sintak printf ini, ada teks yang ingin ditampilkan yang dalam kotak hijau ini. Nah, di dalam kotak hijau ini, Anda bisa menuliskan teks awalan. Misalkan, ini teks bisa diikuti. Nah, ini adalah nama variabel yang mau ditampilkan. Nah, ini format variabelnya. Misalkan format variabelnya tadi %d, berarti dia nanti akan menampilkan suatu bilangan bulat. Maka variabelnya ini harus bilangan bulat juga. Jadi Anda harus lihat dulu yang mau ditampilkan ini sama variabelnya ini harus cocok ya. Jangan sampai nggak cocok. Nanti kalau tidak sesuai, nanti dia akan menampilkan keluaran yang berbeda. Nah, ini hal yang sangat sepele tapi sering dilakukan oleh programmer-programmer awal
mengalami kesalahan yang sama. Dia nggak paham tentang tata letak penggunaan printf, kemudian dia copy paste dari internet saja dijalankan. Nah, kita coba nanti contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin menampilkan, tadi kan printf, ini teksnya apa ya? Ini teks yang mau ditampilkan, jadi ini teks %i, artinya adalah ini ada suatu nilai bertipe integer yang mau ditampilkan. Nah, suatu nilai ini disimpan dalam variabel nilai. Berarti kalau begini, nilai ini adalah tipenya integer. Makanya di atas ini kita jangan lupa deklarasikan integer nilai, nilainya 10, maka ketika printf, di sini ada %i, di sini nilai, maka nilai yang isinya 10 ini akan ditampilkan di dalam teksnya. Maka nanti hasilnya adalah ini teks 10. Seperti itu. Nah, oke. Untuk program latihan yang kedua ini, nanti silakan Anda simpan dengan nama seperti ini. Nah, nanti Anda silakan ketikkan codingan seperti ini. Ya. Contohnya, kita akan bahas ya. Misalkan di sini gini. Saya mendeklarasikan suatu variabel nama bertipe string, kemudian predikat bertipe char, peringkat bertipe integer, dan IPK bertipe double. Nah, tentunya nama ini akan saya isi dengan suatu yang bertipe string. Misalkan nama saya ya, Ahmad Fasya Stawan. Kemudian predikatnya, karena predikat ini char, hanya tunggal, maka saya isikan dengan A. Kemudian peringkatnya saya isikan dengan integer, karena di sini integer, jadi saya isikan 1. IPK-nya karena double, maka dia boleh pecahan. Saya isikan 3,91. Nah, kita coba breakdown di bawahnya. Printf selamat atas keseluruhan %s. Maka dia akan menampilkan sesuatu bertipe string, ya, berprestasi, koma, wisudawan. Nah, kalau misalkan ini bukan variabel, ini bisa ditempatkan di sini. Jadi %s ini akan mengacu pada kata yang ditampilkan setelah koma pada printf. Jadi nanti ketika Anda running, ini wisudawannya akan pindah di tengah sini. Kalau misalkan ini disimpan variabel, boleh Pak? Boleh, nanti tinggal variabelnya dideklarasikan, yang dituliskan di sini adalah variabelnya. Pembahasan variabel ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, printf nama /s/n ini ya. Kita lihat di sini, nama, kita lihat di sini nama ada string ya. Jadi nama Ahmad Fasya Stawan ini akan ditampilkan setelah titik 2 ini. Kemudian predikat ya, predikatnya adalah char, maka di sini saya pakai %c. Peringkat karena dia integer saya pakai %i. IPK karena dia double maka saya bisa menggunakan %f. Nah, kita lihat di sini ada dua hal yang bisa Anda amati. Saya menggunakan satu fungsi namanya c_str ya. Kenapa seperti itu Pak Ahmad ya? Sebenarnya kalau di bahasa C++, string itu pendeklarasiannya tidak menggunakan string, tapi menggunakan char, kemudian kotak buka, kotak tutup, di dalamnya berapa huruf yang mau kamu kasih. Misalkan string 40, char 40, berarti dia boleh menuliskan suatu kalimat dengan panjang 40 karakter. Karena string ini adalah milik bahasa C, tentunya bisa digunakan di bahasa C++ juga, tapi punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah dia tidak bisa mengembalikan nilai sesuai dengan isinya jika tidak dikonversi ke dalam string. Maka ini fungsi c_str ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai string. Nah, kita lihat kalau kita running ya, seperti ini hasilnya. Anda bisa lihat yang tadi /s ini dia akan mengembalikan string, /c ini akan mengambil karakter A, peringkat I, ya, IPK-nya 3,91. Nah, permasalahannya adalah jika kita hanya menggunakan %f saja, maka dia akan mengembalikan sesuai dengan panjang. Ya, panjang dari %f itu. Panjangnya adalah ada 6 digit di belakang koma, maka dia 3,910000. Padahal dalam keindahan tampilan, persen di belakang koma itu nggak berguna, itu sangat mengganggu. Makanya Anda bisa mengurangi atau mereduksi komanya di belakang dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti ini. Anda amati bagian bawah ini, kita bisa mengklikkan %.2f alias tampilkan bilangan float hanya 2 digit di belakang koma. Kalau misalkan %.3f, maka dia akan menampilkan 3 digit di belakang koma. Nah, hal-hal semacam ini sepele, tapi kadang kita kebingungan dalam mengolah data yang
ada di dalam suatu program. Oke, sampai sini harapan saya Anda sudah paham. Nanti kita lanjut dulu. Nah, kita akan masuk ke fungsi input pada C++. Nah, kalau output itu pasti sudah bisa, kalau input harus diadakan. Jadi kalau input itu pasti harus kita kita coding tersendiri karena nggak mungkin inputan masuk sendiri dalam satu program kita. Beda dengan keluaran ya atau cout dan printf tadi karena kita bisa mendeklarasikan secara langsung kemudian kita tampilkan. Tapi kalau kita membutuhkan masukan, kita akan menunggu sampai user itu memberikan sesuatu ke dalam suatu program. Nah, fungsi cin merupakan fungsi standar input pada bahasa C++ ya. Digunakan untuk mengambil data dari keyboard. Perlu Anda pahami dari keyboard. Jadi kita butuh penekanan. Penulisan cin diikuti dengan extraction operator yang mempunyai simbol. Nah, bedanya dengan yang keluaran tadi cout adalah kurang dari. Kalau cin adalah lebih besar atau arahnya ke kanan. Ya, tolong dipahami dan diingat-ingat. Nanti jangan sampai karena beda ini aja Anda pusing dan kemudian Anda menyerah untuk belajar pemrograman lagi. Karena ini sesuatu hal yang mungkin kelihatannya simpel tapi ternyata maknanya dahsyat ya. Jadi dampaknya luar biasa kalau kita salah memahami. Nah, cin membutuhkan variabel sebagai tempat penyimpanan data ketika program berjalan. Kita lihat di sini. Oke, perbedaannya ya tadi ya, cin ke sini, kalau cout ke sebelah kiri. Nah, cin diikuti dengan simbol lebih besar atau arahnya ke kanan. Kemudian variabel yang mau digunakan untuk tempat masukannya apa? Jadi ibaratnya kita itu meminta suatu inputan kepada orang, kita tuh kayak mencatat gitu, hanya mencatat kemudian dititipkan. Nah, ibaratnya variabel masukan ini adalah selebaran catatan yang kita tuliskan. Jadi misalkan saya ketemu Mas Jali ya, misalkan Mas Jali umurnya berapa? 20 tahun ya. 20 itu adalah variabel masukan yang saya gunakan untuk tempat penitipan data sementara. Nah, contohnya seperti ini, nanti Anda bisa ketikkan program ini. Nah, yang tadi, ya program yang tadi Anda ketik sebelumnya, nanti Anda tinggal tambahkan. Tapi jangan lupa nanti nyimpennya save as baru lagi, kemudian diganti latihan 3. Jadi, sebisa mungkin program yang saya bikin di sini, semua programnya adalah berkesinambungan. Jadi, Anda cukup membuat satu, nanti di belakangnya bisa berkelanjutan. Karena memang saya coba untuk membuat terstruktur, jadi nanti Anda paham polanya bagaimana. Nah, ini bagian yang pertama tadi, Anda bisa lihat bagian yang ketika kita membuat program latihan 1 tadi ya. Nah, setelah sintak masukkan pilihan Anda, kita coba menggunakan cin pilihan. Pak, ini maksudnya apa Pak Ahmad? Nah, kita lihat di atas. Kalau ada variabel tiba-tiba muncul, tentunya di atas pasti dideklarasikan. Ternyata pilihan itu tipenya adalah integer. Berarti nanti cin ini akan merekam suatu inputan, ya kan? Suatu inputan yang dia hanya bisa menerima tipenya integer. Dan dia akan bereaksi setelah di enter. Jadi kalau Anda misalkan nanti ngeklikkan 2,5 enter, nanti hasilnya seperti apa? Dicoba ya. Mungkin hasilnya 0 nanti. Karena dia nggak mengenali. Atau mungkin Anda masukkan pilihan Anda ngetikkan A. Nanti mungkin yang ditampilkan adalah 0 karena dia nggak mengenali. Dan seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, kita akan jalankan nanti seperti ini. Di running, kemudian masukkan pilihan Anda 2. Nah, nanti dia akan menampilkan apa sih yang Anda inputkan. Jadi hasilnya ini, pilihan ini diambil dari hasil yang Anda rekam. Jadi nanti dia akan menuliskan pilihan yang Anda rekam. Nah, ini merupakan cikal bakal bagian dari proses yang akan dikerjakan berikutnya. Jadi yang awalnya adalah menampilkan, kemudian kita meminta prosesnya sudah bisa dimuat, kemudian dengan permintaan dari pengguna itu kita mau ngapain sih? Dan nanti kita akan masuk ke dalam pengkondisian, perulangan, dan kondisi if. Oke ya. Nah, nanti Anda silahkan coba. Semua materi sudah saya share di Elena. Kalau kesulitan nanti menggunakan video, Anda bisa menggunakan PPT-nya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan saya sampaikan cout itu kalau di bahasa C++, kalau yang di bahasa C printf ya. Kalau tadi cin ada di C++, kalau masukannya pakai bahasa C, pakainya scanf.
perbedaannya adalah masalah pembatasan ya. Kalau kita menggunakan printf itu kita bisa naruhnya di tengah, belakang, mau dimanapun bisa. Kalau cout ya, biasanya kita bisanya menggunakannya di belakang atau di depan. Nah, scanf juga sama. Scanf ini malah lebih enak lagi. Kita bisa membatasi masukan yang masuk itu apa. Kalau kita menggunakan cin tadi kan apapun yang dimasukkan diterima, meskipun nanti dia tidak bisa mendeteksi, alias ditampilkan 0. Nah, kita lihat di sini, fungsi scanf merupakan fungsi yang saduran dari bahasa C ya. Nah, tapi juga bisa digunakan di C++. Cara kerjanya sama kayak cin. Nah, penggunaannya membutuhkan simbol format data yang sesuai dengan tipe data serta variabel sebagai tempat penyimpanan data. Nah, Anda lihat di sini, ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kalau berhubungan dengan scanf dan printf, pasti dia akan ada hubungannya dengan persen ini. Anda harus pahami betul. Karena apa? Scanf dan printf itu lebih customized. Jadi itu dia lebih bisa fleksibel untuk menampilkan atau dalam merekam suatu data. Nah, aturannya sebagai berikut. Nah, scanf, kemudian dia persennya apa dulu? Ya. Kalau misalkan persennya itu persen %D, maka nanti dia pasti akan memintanya tipe datanya integer. Oke. Jadi ini sama ini harus sinkron, ya. Apa yang Anda variabel sementaranya ini Anda deklarasikan harus sama dengan apa yang Anda akan rekam. Jadi jangan sampai nama variabelnya string, di sini persen %D, itu sampai setengah mati kita ngerekam data atau ngerekam masukan nggak akan mungkin dapat. Itu hal-hal yang sederhana tapi sering dilakukan, ya karena kita nggak tahu konsepnya. Hanya ngambil dari internet, nggak pernah belajar teorinya, itu seperti itu, kadang seperti itu. Nah, Anda lihat di sini, format sesuai dengan variabel. Ya. Kemudian, di depan variabel ini diikuti dengan tanda dan ya, jangan lupa ya. Dan ini fungsinya untuk mengambil alamat memori dalam variabel. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang arsitektur komputer dan sistem operasi, apapun yang Anda ketikkan atau proses yang terjadi di komputer itu pasti terjadi di suatu alamat memori tertentu. Nah, biar variabelnya nggak salah alamat, maka biasanya dia didahului dengan tanda dan. Nah, maka dalam penggunaan scanf ini sangat dianjurkan kita menggunakan tanda dan sebelum variabel tempat inputan disimpan. Oke, pada program latihan 4 ini, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi, nama itu karakter ya, karakter nama 40. Artinya adalah nama itu maksimal 40 karakter. Ya ini yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tipe string di dalam C++ itu mendeklarasikannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini integer umur. Berarti nanti kalau kita minta rekamannya, rekaman masukan, kalau kita minta nama harusnya pakai /s. Sedangkan umur kita mintanya %D, %s sama %D. Karena umur ini tipenya integer, sedangkan nama tipenya adalah string. Ya, Anda harus lihat di sini. Pak, kalau yang dimasukkan nggak sesuai gimana? Misalkan kita %s masukannya angka, ya bisa. Kenapa? Karena angka bagian dari string. Kan seperti itu. Masih bisa. Kalau misalkan itu string ya. Tapi kalau %D Anda isikan karakter atau string, tentu nggak bisa, karena %D hanya minta huruf bilangan-bilangan bulat. Seperti itu. Nah, nanti Anda tampilkan seperti ini. Nah, caranya. Nanti kalau dijalankan, Anda akan dapat beberapa macam ya jenis keluaran. Nah, pengujiannya ini. Nanti silakan Anda uji. Yang pertama dengan menggunakan masukan ini, Tamara dan umurnya 18. Uji yang kedua, Tamara Natasha umurnya 18. Uji ketiga, Tamara umurnya XX ya. Oke. Hasilnya seperti apa Pak Ahmad? Nah, hasilnya seperti ini. Ketika inputannya sesuai dengan apa ya, tipe datanya, maka ideal sesuai skenario alias program berjalan dengan baik. Nah, misalkan saya ngisinya Tamara Natasha, Pak, 18. Loh, kok umurnya 0? Nah, karena Tamara spasi Natasha itu dianggap sebagai dua inputan, maka umurnya itu adalah Natasha yang tersimpan. Karena Natasha ini bukan tipenya integer, maka dia dianggapnya 0. Nanti Anda silahkan coba. Nah, sedangkan pengujian yang ketiga, ketika kita menginputkan umurnya XX, maka dia tidak akan terdeteksi. Otomatis umurnya dianggap 0. Nah, hal-hal semacam ini perlu Anda cermati agar nanti untuk
masuk ke tahap percabangan dan perulangan, Anda nggak bingung karena percabangan dan perulangan itu logika banget. Kalau yang seperti ini lebih ke pengetahuan atau karakteristik dari suatu bahasa pemrograman masing-masing. Nah, pertanyaannya Pak, solusinya gimana Pak? Kan nggak mungkin ngisi nama itu satu saja, karena kita orang-orang modern Pak, mesti namanya kan misalkan siapa ya, Natasha, Tamara, Blazinski, gitu, siapa-siapa ya, yang bagus-bagus namanya panjang-panjang ya. Caranya adalah dengan memberikan konversi ya, yang awalnya /s saja kita tambahkan dengan seperti ini. Persen %s menjadi persen kotak buka ya tanda pangkat /n kotak tutup s. Artinya apa? Dia mendeteksi spasi di antara dua baris. Jadi nanti dia tetap akan bisa direkam. Maka ketika kita modifikasi dalam bagian ini ya, bagian ini kita modifikasi dan seperti itu jadi kayak gini. Nanti hasilnya ketika kita ketikkan Ahmad Bahsyastawan atau mungkin Tamara Rizky Rinaldi tadi, dia tetap bisa terekam dengan baik. Seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini nggak akan Anda temukan di dalam internet kalau Anda nggak cermat betul ya. Jadi Anda nanti bisa mempelajari lebih dalam. Oke, mungkin untuk yang sesi pertama ini cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya silahkan. Waktu masih ada 4 menit sebelum kita ganti untuk Zoom yang kedua. Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silahkan Mas. Yang tadi itu Pak, yang baris ke 18 kalau persen S-nya tadi diubah ke persen C itu bisa nggak Pak? Soalnya kan pas deklarasi dia terus nama variabelnya terus dalam kurung batas. Itu yang mana latihan berapa ya Mas ya? Yang latihan yang tadi Pak. Menu ATM atau? Terakhir ditampilkan ya. Terakhir ditampilkan ya, kita coba ya. Sorry, saya share dulu. Ini ya Mas ya? Baris 18 ya? Ya. Oke, kalau dia karakternya sudah meliputi lebih dari 1, Mas, ini kan kalau sudah ada kotak 40, maka dia berubah jadi string. Maka mau nggak mau dia harus pakainya persen %s. Kalau pakai persen %c nggak bisa, karena dia persen %c itu hanya muat satu saja, satu karakter saja. Kecuali di sini cuma grade nilai, misalkan grade nilai A, B, C, atau D itu bisa. Tapi karena ini sudah jadi satu kesatuan 40 ini, maka mau nggak mau dia pakai persennya persen %s. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Mungkin yang lain ada yang tanyakan, enggak apa-apa, silakan. Mungkin ada yang tanyakan yang lain? Ya, nanti bisa saling sambil dicoba ya. Nanti silakan Anda coba. Besok pagi insya Allah saya akan tambahi kuliahnya. Nanti kalau yang enggak berhalangan nanti bisa join. Kalau misalkan ada yang tidak bisa join karena ada kuliah lain ya saya tidak memaksa ya. Silahkan nanti kalau misalkan ini dicoba di rumah dan kemudian ada yang ingin tanyakan, besok mungkin bisa ditanyakan pada saat kuliah besok pagi. Nah, karena ini waktunya sudah mau habis, saya close dulu, nanti kita lanjut ke sesi kedua ya. Ini saya stop dulu. Gitu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, siap-siap. Saya mohon maaf ya, karena ini Zoom-nya akunnya bukan berbayar, jadi memang keterbatasannya seperti ini ya, mohon dimaklumi, karena saya lebih senang pakai Zoom daripada Google Meet. Kalau Google Meet itu kadang nge-lag-nya itu lebih lama daripada Zoom. Kadang kita sudah ngomong sampai mana, ternyata di Google Meet-nya masih ketinggalan jauh gitu, seperti itu. Oke, saya akhiri, nanti kita join lagi ya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya.